Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yakinlah, semua persiapan sudah selesai, dan pasukan kita juga telah mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sayang sekali wilayah mereka adalah wilayah utama yang tidak dapat kita ubah. Jika tidak, kita dapat langsung menyerang setelah melalui pintu masuk alam itu. Karena itu, adalah hal yang baik bahwa kita dapat menyelesaikan ini melalui pertandingan ini. Lagi pula, selain dari dunia kecil ini, kita tidak memiliki konflik kepentingan lain dengan mereka, sosok pendek terakhir menjawab. Melalui pencarian jiwa makhluk hidup yang kami tangkap, saya menemukan bahwa alam mereka tampaknya milik sekelompok alam yang telah kehilangan kontak dengan alam abadi sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika bukan karena insiden yang terjadi di dunia kecil ini yang kebetulan menghubungkannya dengan dua alam utama kita bahkan tidak akan dapat berhubungan dengan mereka. Justru karena inilah konvensi kultivasi mereka seharusnya tidak banyak berubah sejak zaman kuno, dan mereka dapat memiliki banyak seni kultivasi dan teknik rahasia yang sangat langka di alam lain. Inilah sebabnya Brother Ming Xiong mengirim kita berlima ke sini sekaligus. Di satu sisi, dia ingin kita mengklaim kepemilikan tunggal atas dunia kecil ini, dan pada saat yang sama, dia juga ingin kita mempelajari beberapa hal sambil melawan lawan kita. Apakah kamu tidak menyadari bahwa kita berlima telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun? Kata bayangan berwibawa. Mata bayangan kekar segera menyala setelah mendengar ini. Kalau begitu, kita benar-benar harus berterima kasih kepada Brother Ming Xiao karena begitu bijaksana. Hehe, ini adalah kesempatan langka untuk menyaksikan seni kultivasi kuno, semoga mereka tidak mengecewakan kita. Baiklah. Mengingat tidak ada masalah lain, mari akhiri semuanya di sini untuk hari ini dan kembali beristirahat. Besok, kami akan mengirim beberapa orang untuk berkomunikasi dengan lawan kami dan mengatur batasan yang diperlukan untuk persiapan pertandingan yang akan datang, bayangan berwibawa menyatakan. Semua bayangan lainnya mengangguk setuju. Keesokan paginya, sekelompok prajurit lapis baja dan makhluk hantu yang mengancam muncul di 5 gunung, dan mereka semua sibuk bekerja. Hanya setelah setengah hari berlalu, master formasi di kedua sisi menyelesaikan batasan perlindungan, dan pemeriksaan silang dilakukan setelah itu. Beberapa jam kemudian, semua master formasi meninggalkan pegunungan, dengan masing-masing pihak hanya menyisakan beberapa penjaga di lokasi. Hari lain berlalu, dan saat Han Li berjalan menuju aula benteng, dia akhirnya bertemu dengan Suesa yang sangat terkenal dari Blood Sky Continent. Ini adalah pria parubaya berjubah abu-abu dengan penampilan biasa, tetapi Han Li dapat dengan jelas merasakan aura mengerikan yang sangat menakutkan di dalam tubuh Suesa, yang cukup mengkhawatirkan bahkan bagi Han Li. Sebelum Han Li memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun kepada Suesa, mereka dipanggil keluar dari aula oleh Bi Ying dan terbang ke salah satu pulau raksasa di atas. Detik berikutnya, harta terbang besar itu berangkat, dan tak lama kemudian, ia berhenti kurang dari 10 km dari 5 gunung. Segera setelah itu, Han Li dan yang lainnya muncul tepat di atas pulau sebelum mengintip ke kejauhan. Semburan gemuruh terdengar di dalam ki hitam di sisi lain dari garis pemisah, dan gunung tulang raksasa muncul sebelum juga berhenti di dekat 5 gunung. Semburan ki hitam kemudian muncul dari puncak gunung tulang, di dalamnya terdapat beberapa bayangan hitam dengan tinggi yang berbeda. Murid Bi Ying berkontraksi sedikit setelah melihat ini, dan dia menatap ke langit sebelum jatuh lagi. Han Li dan yang lainnya juga menilai gunung raksasa itu tanpa ekspresi. Setelah beberapa lama, matahari putih yang berkilauan di langit tiba-tiba meredup sedikit, dan prajurit lapis baja serta makhluk hantu di dekat pegunungan segera berpencar bersamaan, dengan cepat mundur kembali ke sisi mereka masing-masing. Ekspresi Bi Ying sedikit berubah setelah melihat ini, dan dia berkata,
sudah waktunya, rekan-rekan Taois. Terlepas dari hasil pertandingan ini, kami pasti akan memberikan kalian semua kompensasi yang dijanjikan. Hanya itu yang perlu ku dengar, kata Suesa dengan senyum tipis, lalu terbang menuju salah satu gunung sebagai seberkas cahaya merah. Apakah kamu sudah menyiapkan barang yang aku inginkan juga? Pria berbaju zirah perak itu bertanya. Yakinlah, Saudara Lei, barangnya sudah dilacak dan sedang menunggu koleksi Anda. Pria berbaju besi perak sangat senang mendengar ini, dan awan gelap tiba-tiba muncul di bawah kakinya di tengah gemuruh guntur sebelum juga membawanya ke salah satu gunung. Adapun Wen Xinfeng, dia melemparkan binatang kecil di lengannya ke depan, dan segera berubah menjadi sabel perak bersayap raksasa yang mengepakkan sayapnya dan melesat maju sebagai seberkas cahaya perak, membawa Wen Xinfeng di punggungnya saat terbang ke arah jarak. Sementara itu, Han Li menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat ke arah Bi Ying sebelum melangkah maju, di mana dia tiba-tiba menghilang di tempat. Detik berikutnya, dia muncul kembali lebih dari 1000 kaki jauhnya, dan setelah beberapa kilatan lagi, dia tiba di atas gunung kedua dari kiri. Semua orang tampaknya sengaja meninggalkan gunung di tengah untuk Bi Ying, yang lengan bajunya melebar saat dia melompat ke depan, dengan lembut terbang di udara seolah-olah dia telah berubah menjadi burung besar. Pada saat yang sama, 5 sosok juga mendekati 5 gunung dari dalam Ki hitam di sisi lain garis pemisah. Saat Han Li menginjakkan kaki di puncak gunung kedua, bola Ki hitam sudah turun dengan cepat ke arahnya. Ledakan yang menggema terdengar, dan gunung itu bergetar sedikit saat sosok kekar muncul di dalam kawah besar di depan. Mata Han Li sedikit menyipit saat dia menilai lawannya, di mana dia menemukan bahwa pria kekar itu diselimuti penghalang bayangan hitam, sehingga tidak mungkin untuk mendapatkan fitur aslinya. Han Li hanya bisa melihat sosok bayangan dengan sepasang tanduk melengkung besar di kepalanya, dan anggota badan yang jauh lebih panjang dari rata-rata orang, serta sepasang mata merah yang dipenuhi dengan keganasan yang tak terbatas, menyerupai mata binatang yang menakutkan. Kamu membuat pilihan yang tepat dengan memilih Netherworld Monarch Menas yang perkasa sebagai lawanmu, Nak. Aku akan memastikan kamu mati tanpa rasa sakit. Sosok kekar itu terkekeh dingin saat dia menilai Han Li dengan saksama dengan matanya yang ganas. Netherworld Monarch Menas, aku menantikan untuk melihat apakah kamu dapat mendukung kata-katamu dengan tindakanmu, jawab Han Li. Tepat pada saat ini, suara mendengung terdengar di seluruh gunung, diikuti lebih dari 100 pilar cahaya naik ke langit secara bersamaan, kemudian berubah menjadi sepasang penghalang cahaya 5 warna besar yang meliputi seluruh gunung. Han Li melepaskan indera spiritualnya ke arah penghalang cahaya, hanya untuk segera ditolak. Akibatnya, dia tidak dapat mengawasi pertempuran di pegunungan tetangga. Tampaknya pembatasan ini dirancang agar setiap pasangan kombatan dapat fokus pada pertempuran mereka tanpa terganggu oleh pertempuran lain. Saat pikiran ini terlintas di benak Han Li, Netherworld Monarch Menas menatap penghalang cahaya sebelum tiba-tiba melepaskan raungan rendah. Aura yang sangat menakutkan segera meletus dari tubuhnya sebelum naik ke langit sebagai tornado hitam. Namun, tornado itu kemudian dengan cepat terkoyak di tengah, dan Netherworld Monarch Menas sepenuhnya terungkap menjadi sosok raksasa setinggi lebih dari 30 kaki dengan kepala sapi dan tubuh manusia. Dia memiliki kulit abu-abu dan mengenakan baju besi hitam yang penuh dengan paku tajam yang tak terhitung jumlahnya. Dia memegang gada merah yang disempurnakan dari beberapa jenis bahan yang tidak diketahui di satu tangan, dan dia juga mengenakan cincin hidung emas yang berkilauan. Menarik, kamu memurnikan tubuh ini setelah memiliki tubuh binatang buas. Kalau begitu, kamu pasti sangat percaya diri dengan tubuh fisikmu, kata Han Li dengan senyum tipis. Mengapa kamu tidak datang dan menguji sendiri kekuatan tubuh ini? Netherworld Monarch Menas terkekeh saat dia mengayunkan gada merahnya ke udara seperti kilat beberapa kali berturut-turut.
Serangkaian dentuman keras segera terdengar di atas Han Li, dan beberapa proyeksi gada seukuran paviliun muncul dari udara tipis sebelum runtuh bersamaan. Bahkan sebelum mereka benar-benar tiba, kekuatan luar biasa yang terkandung dalam proyeksi mengirimkan hembusan angin kencang yang menyapu dari atas. Namun, Han Li bahkan tidak repot-repot mengangkat kepalanya saat dia mengulurkan kepalan emas yang berkilauan ke atas dengan sikap santai, melepaskan proyeksi kepalan emas yang berbenturan dengan kekuatan besar yang menimpanya. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar saat gelombang kejut putih dan cahaya keemasan terjalin, dan proyeksi gada dan proyeksi tinju emas dihancurkan bersamaan. Murid Netherworld Monarch Menas sedikit berkontraksi setelah melihat ini. Oh, tubuh fisikmu juga cukup kuat. Meskipun dia hanya menggunakan sekitar 10% hingga 20% dari kekuatan penuhnya, jelas dari tampilan acuh tak acuh Han Li bahwa dia tidak menggunakan banyak kekuatan, baik dalam pukulan itu, dan itu agak mengejutkan bagi Netherworld Monarch Menas, yang selalu terkenal di alam infernal karena kehebatan fisiknya. Sebelum dia memiliki kesempatan untuk melakukan hal lain, Han Li tiba-tiba membuat gerakan meraih, dan pedang panjang biru muncul di genggamannya di tengah kilatan cahaya biru sebelum ditebas di udara, melepaskan benang biru yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke arah Netherworld Monarch Menas dengan kekuatan ganas. Mata Netherworld Monarch Menas sedikit menyipit saat melihat ini, dan dia mengayunkan tongkatnya di depan dirinya dengan santai sebelum menarik napas dalam-dalam dan melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Di hadapan raungan yang menggelegar ini, ruang di depannya berputar dan melengkung, membentuk penghalang cahaya semi-transparan. Benang biru menghantam penghalang cahaya seperti badai yang sangat deras, hanya untuk langsung menghilang ke dalamnya tanpa jejak. Sedikit keterkejutan melintas di mata Han Li saat melihat ini, dan pedang panjang biru di tangannya memanjang sekitar 10 kaki panjangnya atas perintahnya sebelum ditebas di udara lagi. Tiba-tiba, proyeksi pedang yang panjangnya lebih dari 100 kaki muncul di atas Netherworld Monarch Menas sebelum jatuh dari atas. Netherworld Monarch Menas memberikan harum dingin saat dia menyerang ke atas dengan tongkatnya tanpa ragu-ragu. Semburan ki hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari gada dalam hiruk-pikuk di tengah semburan lolongan hantu, berubah menjadi naga hitam yang naik ke langit. Bahkan sebelum proyeksi pedang biru memiliki kesempatan untuk turun, itu dihancurkan oleh naga hitam, yang kemudian melepaskan raungan gemuruh saat menerkam langsung ke arah Han Li. Ekspresi Han Li tetap tidak berubah saat melihat naga hitam, dan tiba-tiba, serangkaian pedang terbang biru meletus dari seluruh bagian tubuhnya sebelum membentuk teratai pedang biru yang berukuran sekitar 1 hektar. Kelopak teratai pedang perlahan mekar atas perintah Han Li, dan kemudian melonjak ke arah naga hitam sebelum merobek naga menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya dengan pedang ki yang tajam tiada taraf. Berbeda dengan marah karena kehancuran naga hitam, Netherworld Monarch Menas terkekeh kegirangan. Haha, meskipun aku baru saja mengujimu, aku bisa melihat bahwa kamu adalah lawan yang cukup tangguh, aku akan bisa bersenang-senang dalam pertempuran ini. Begitu suaranya menghilang, dia mengacungkan tongkatnya lagi sebelum mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, cahaya merah menyala dari tongkatnya, dan itu berubah menjadi bendera merah. Bendera itu terdiri dari kabut merah, sedangkan tiang bendera dibangun dari tulang putih yang panjang. Hanya dengan melihat bendera itu, seseorang akan merasakan sensasi yang menusuk tulang, dan segera setelah terbentuk, bendera itu dilempar ke udara oleh Netherworld Monarch Menas. Busur petir hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari permukaan bendera, dan 5 tengkorak emas yang berkilauan tiba-tiba muncul darinya. Awalnya, tengkorak itu hanya seukuran mangkuk rata-rata, tetapi mereka dengan cepat membengkak menjadi seukuran roda gerobak dengan api merah menyala di mata mereka dan cahaya hijau redup keluar dari mulut mereka. Han Li tidak bisa membantu tetapi sedikit goyah saat melihat ini. Hehe,
Ini adalah iblis yin sejati yang aku sempurnakan dari jiwa bela diri dari musuh kuat yang telah aku bunuh. Mungkin kamu akan mendapat kehormatan untuk menjadi iblis yin keenamku. Netherworld Monarch menas terkekeh sambil menunjuk satu jari ke tengkorak di atas. Binatang roh macam apa ini? Auranya sepertinya agak familiar. Apakah kamu pikir aku akan memberitahumu? Han Li bertanya dengan sikap acuh tak acuh. Sepertinya aku harus mengalahkanmu sampai kamu memberitahuku. Pandangan marah muncul di mata Netherworld Monarch menas saat dia membuat segel tangan, dan dia segera mulai membesar sementara ki hitam di belakangnya terjalin untuk membentuk wajah hantu besar yang berukuran sekitar 1 hektar. Wajah hantu itu membuka mulutnya untuk melepaskan seberkas panjang cahaya hitam, yang entah bagaimana menempuh jarak lebih dari 1000 kaki dalam sekejap untuk mencapai Han Li. Sebagai tanggapan, Han Li tetap diam di tempat, tetapi penghalang cahaya yang menyatu dengan esensi ilahi muncul di hadapannya di tengah ledakan fluktuasi spasial. Sangat mengherankan Han Li, penghalang cahaya abu-abu itu langsung hancur begitu dihantam oleh seberkas cahaya hitam. Setelah itu seberkas cahaya dengan cepat melilit dirinya sendiri 7 atau 8 kali di sekitar tubuh Han Li, membentuk kepompong raksasa di sekelilingnya. Lapisan api meletus di atas permukaan kepompong, dan berubah menjadi bola api raksasa. Namun, Netherworld Monarch menas tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia memanggil kapak hitam pekat raksasa yang panjangnya beberapa puluh kaki dan mengeluarkan bau busuk, dan kapak itu ditebaskan ke arah bola api seperti kilat. Suara melengking yang tajam terdengar, dan proyeksi kapak yang sangat tajam muncul di atas kepala sebelum menyerang bagian tengah kepompong hitam dengan akurasi yang tepat. Dentang metalik yang keras terdengar, dan proyeksi tombak ditolak sebelum hancur berkeping-keping. Segera setelah itu, raungan menggelegar meletus dari dalam bola api, dan 6 tangan berbulu raksasa merobek kepompong itu. Pada saat yang sama, semburan api perak yang menghanguskan keluar dari tangan besar itu, lalu menukik ke bawah untuk menyapu semua api di sekitarnya, yang diikuti oleh Han Li yang terungkap. Pada saat ini, dia dalam bentuk kera emas raksasa dengan 3 kepala dan 6 lengan, dan dia menilai Netherworld Monarch menas dengan ekspresi dingin sementara api perak membakar seluruh tubuhnya. Netherworld Monarch menas juga melihat ke arah Han Li dengan sedikit kebingungan di matanya, jelas terkejut bahwa serangan terakhirnya tidak berhasil melukai Han Li sama sekali. Detik berikutnya, 6 tangan Han Li mengepal erat, dan dia melepaskan proyeksi kepalan emas yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya berubah menjadi bola cahaya keemasan. Netherworld Monarch menas mendengus dengan dingin saat melihat ini, dan dia melepaskan raungan memekakkan telinga untuk menciptakan penghalang cahaya melengkung yang sama. Dengan demikian, bola cahaya keemasan menghantam penghalang cahaya dalam rentetan deras, tetapi pada kesempatan ini, semua proyeksi tinju langsung meledak saat berbenturan dengan penghalang cahaya, melepaskan semburan kekuatan yang menakutkan. Di hadapan rentetan proyeksi tinju yang tak henti-hentinya, penghalang cahaya mulai retak pada tingkat yang dapat dilihat bahkan dengan mata telanjang. Akhirnya, penghalang cahaya benar-benar hancur, dan semua proyeksi kepalan tangan meluncur langsung ke Netherworld Monarch menas. Namun, Netherworld Monarch menas tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, dia mengangkat kapak hitam raksasanya, dan itu segera berubah menjadi perisai tulang besar di tengah kilatan cahaya hitam. Pada saat yang sama, wajah hantu raksasa di belakang Netherworld Monarch menas kabur sebelum tiba-tiba muncul di perisai tulang, lalu membuka mulutnya yang besar untuk melepaskan semburan kekuatan hisap yang menakutkan. Semua proyeksi tinju emas yang mendekat tersapu oleh semburan kekuatan hisap ini dan ditarik ke dalam mulut wajah hantu, di mana mereka benar-benar menghilang di tengah kilatan cahaya keemasan dan semburan gemuruh yang tak henti-hentinya.